Para asatidah, para ikhwan, jamaah majlis rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-16 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah, bulan yang dinisbahkan kepada beliau baginda Rasulullah. Beliau mengatakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, yang mana sepakat ulama mengatakan dikarenakan bermacam sebab Rasul menisbahkan bulan ini kepada dirinya. Di antara sebab yang paling utama adalah di bulan Sya'ban inilah turunnya perintah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya saja, apalagi menyebutkan sifat-sifat agung dan mulia miliknya, dan juga menyebutkan sejarah perjuangan pengorbanan beliau. Rauhun li anfusina akan menjadi bagaikan ruh buat diri kita, yang memacu diri kita untuk bisa berdiri tegak menjadi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin banyak orang menyebut nama Rasulullah, semakin banyak kita menyebut sifat-sifat agung Rasulullah, semakin banyak kita mencontoh daripada gerak-gerik sifat Rasulullah, maka semakin kuatlah ruh itu ada pada diri kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, mungkin sering kita dengar ungkapan para guru-guru kita yang suka menjadikan suatu perbandingan antara huwa Rasulullah dengan para aulia Allah. Mereka sering menyebutkan apa yang dikatakan zikru inda zikril aulia tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama para aulia Allah, menyebut tentang sosok seorang ulama dari umat Rasulullah, tanzilur rahmat, maka akan turun rahmat Allah. Wa kaifa, dan bagaimana ketika seorang menyebut asrul aulia, pemimpin para aulia, bahkan beliau Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin para aulia, bukan hanya pemimpin para ulama, huwa Rasulullah SAW adalah pemimpin anbiya wal mursalin. La syak, tanpa kita ragukan lagi. Dan ini bukan kita melebihkan, tapi Allah telah menunjukkan, terutama dalam peristiwa yang mungkin tidak lama kita lewati bersama, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah meletakkan kedudukan yang teramat sangat tinggi untuk beliau Rasulullah. Dan Rasul pun pernah berungkap, ya ikhwani rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang juga sangat sering kita dengar, beliau pernah mengatakan tahaddutsan lin ni'mah, tabajjuh bukan kesombongan atau keangkuhan. Beliau mengatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Nabi Allah Adam dan semua nabi-nabi yang datang setelah Nabi Allah Adam sampai yang terakhir Nabi Allah Isa tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Maka mereka semua akan bersamaku, ikut di belakangku, kata Rasulullah, dan aku tidak sombong dengan pemberian Allah tersebut. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah, mungkin sudah terlalu banyak sering kita dengarkan ungkapan-ungkapan pujian-pujian terhadap baginda Rasulullah, sifat-sifat agung Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dalam kesempatan malam yang penuh berkah ini, kami ingin sedikit mengutip sedikit, karena tidak ada kemampuan kami untuk mengutip atau membuat yang banyak, dari apa yang kita baca bersama, dari yang ditulis oleh Imam Musyir rahimahullah ta'ala dalam Qasidah Al-Burdah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengarang kitab Maulid Simtud Durrah yang sangat kita kenal. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan beliau bersama untuk kita. Wa jama'na bihi fid dharain fid dunya wal akhirah al habib sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ikhwan rahimakumullah, Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi
itu pernah dalam salah satu munajatnya beliau mengatakan, minta maaf sebelumnya para habaib, ini nasihat untuk kami dan mungkin untuk para syabab terutama yang lagi semangatnya beramal, menghadiri majlis, berbuat amal-amal baik. Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah berkata dalam munajatnya yang kurang lebih ungkapan itu berbunyi, Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu waj'al sayyiati sayyiati man ahbabtahu wa la taj'al sayyiati sayyiati man abghadtahu atau kama qala radhiyallahu anhu. Ikhwan rahimakumullah, Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam doa ini, ikhwan, kalimatnya sedikit unik, maknanya sangat tinggi, senada nanti dengan apa yang akan kita angkat dari Qasidah Imam Bushairi. Beliau mengatakan dalam doa ini, ikhwani, ini ketawaduan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Ketawaduan ini sebetulnya patutnya kita yang mengungkapkan, bukan beliau sosok seperti Imam Ali Habsyi. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu. Ya Allah, jadikanlah amal-amal baikku, amal-amal solehku, amal hasanatku adalah amalan-amalan hasanat hamba-hambamu yang kau cintai. Wala taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Tapi jangan ya Allah, engkau jadikan amal-amal solehku, amal-amal baikku ini adalah amal perbuatan hamba-hamba yang kau benci. Orang beramal soleh tapi dibenci Allah. Kalau yang pertama itu diharapkan oleh beliau, beliau mengatakan, ij'al ya Allah, jadikanlah hasanati hasanat man ahbabtahu. Jadikanlah amal solehku, sholatku, puasaku, sodakohku, pergi ke majlis dakwahku, apapun amal soleh yang kulakukan, jadikan ya Allah adalah amal-amal soleh hamba-hamba yang kau cintai. Tapi jangan ya Allah, kau jadikan amal-amal solehku, sholatku, sodakahku, puasaku, hajiku, umrahku, jihadku, taklimku, majlisku, dakwahku adalah amal-amal soleh orang-orang yang kau murkai, orang-orang yang kau benci ya Allah. Ikhwani rahimakumullah, kalau orang beramal soleh dicintai Allah dengan amal soleh tersebut, itu memang sudah nyambung akal kita mengatakan orang berbuat soleh akan dicintai Allah, orang beramal soleh akan dicintai Allah, orang banyak sholat, banyak zikir, banyak puasa, banyak sedekah, kalau dia dicintai Allah itu sudah pantas. Tapi kenapa beliau mengatakan, ikhwani, jangan ya Allah, kau jadikan amal solehku ini adalah amal hamba-hamba yang justru kau benci mereka itu. Beramal soleh, ikhwani, tapi dibenci Allah, gak disukai Allah, gak diterima sama Allah. Lalu beliau mengungkapkan dengan tawadhu'nya, ikhwan, wa hasya wa kalla Imam Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi melakukan hal ini. Waj'al ya Rabbi sayyiati man ahbabta, dan jadikan ya Allah, seandainya aku punya dosa, punya kesalahan, jadikan kesalahanku adalah kesalahan orang-orang yang kau cintai. Wala taj'al sayyiati man abghadtahu, dan jangan kau jadikan ya Allah kesalahanku, keburukanku adalah keburukan-keburukan orang-orang yang kau benci.